Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini tanggal 17 Juli 2022 bersyukur kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini ketika kami mengawali kehidupan kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami, apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 69. Di dalam perenungan Bapak Ibu secara pribadi bisa baca Mazmur ini secara keseluruhan, ya. Tetapi pagi hari ini saya akan membacakan ayat 4 saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, ya. Mazmur 69 ayat yang keempat. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang kita baca ini berjudul doa dalam kesesakan. Karena memang Daud sebagai penulisnya itu memang lagi sesak. Ya, Daud dalam bahasa yang puitis itu menggambarkan keadaannya yang begitu menderita. Dia menggambarkan dirinya itu sudah seperti orang tenggelam dan airnya itu sudah sampai leher. Tinggal nunggu waktu, dia tidak bisa lagi menapak. Karena tidak ada tatakan untuk kaki dia tetap mengapung, kata Daud. Itu tinggal tunggu waktu aja dia akan tenggelam dan binasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apa yang Daud waktu itu alami? Daud sebagai seorang raja, orang nomor 1 di Israel dan orang penting. Sebagai pemimpin dari satu bangsa yang cukup banyak musuhnya. Yang cukup ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Itu sangat wajar jikalau dia diburu dan ingin dibunuh oleh orang banyak. Dalam dunia kerajaan, dunia politik, itu sangat wajar terjadi ketika Daud sebagai seorang raja itu diburu pemburu bayaran, ya. Terus juga Daud itu dikejar-kejar oleh lawan politiknya, atau mungkin juga ada rakyatnya atau prajuritnya sendiri yang tidak suka dengan dia. Tetapi sebagai orang percaya, Daud membawa setiap permasalahannya itu di hadapan Tuhan. Dia memohon Tuhan itu menolong, melindungi dia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur ini, kita bisa melihat sampai detik Daud menuliskan Mazmur ini, pertolongan Tuhan belum datang pada dia. Daud berkata, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri mengharapkan Allahku. Menggambarkan betapa lamanya dan betapa lelahnya Daud itu sudah menunggu pertolongan Tuhan itu datang. Setidaknya ada 3 kali Daud berseru-seru kepada Tuhan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi tetap pertolongan Tuhan belum datang. Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud alami tentu juga pernah kita alami. Ketika kita menghadapi satu masalah dan kita sudah berdoa di hadapan Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Keadaan kita sudah seperti Daud, kerongkongan kita itu kering. Berdoa di hadapan Tuhan, tapi pertolongan tidak juga kunjung datang. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 69 ini, Daud memberikan kita satu teladan yang baik. Kita bisa melihat, walaupun doa Daud belum dijawab oleh Tuhan, lama dia sudah menantikan Tuhan. Tetapi kita lihat, itu tidak mengubah pandangan Daud terhadap Tuhan. Di awal-awal Mazmurnya memang dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi di akhir dia memuji Tuhan Bapak Ibu. Dia tetap melihat Tuhan itu mulia. Tuhan itu layak dipuji. Tuhan itu sanggup menolong walaupun Tuhan belum menjawab doa dia. Nah Bapak Ibu Saudara, teladan Daud ini juga seharusnya ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, tidak seharusnya kita memandang rendah Tuhan. Tidak seharusnya kita malah meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kemahakuasaan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam misteri jawaban doa Tuhan kepada kita, Tuhan itu terkadang dalam pikirannya mempertimbangkan juga untuk menunda menjawab doa kita. Seperti yang dia lakukan di hadapan Lazarus. Ketika
Lazarus sakit, Tuhan itu sudah tahu. Tapi Tuhan sengaja menunda kedatangan dia menyembuhkan Lazarus. Karena apa? Tuhan punya rencana yang lebih indah, lebih mulia. Tuhan bukan cuma menyembuhkan Lazarus, tetapi Tuhan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan juga terkadang di dalam misteri Tuhan, Tuhan itu menolak apa yang kita minta. Karena Bapak Ibu, tanpa kita sadari, terkadang apa yang kita minta itu bukan ikan, bukan roti, bukan sesuatu yang baik. Tuhan dalam kemahakuasaannya itu tahu bahwa apa yang kita minta itu sebenarnya adalah ular dan batu. Sesuatu yang jahat. Karena itu demi kebaikan kita lah Tuhan itu menolak apa yang kita minta dan memberikan apa yang baik menurut pandangan Dia. Tetapi apapun itu, alasan Tuhan mau menunda ataupun menolak permintaan kita. Semasa kita mencari pertolongan Tuhan itu, hendaknya kita punya sikap hati seperti Daud. Tetap menghormati Tuhan, termasuk menghormati apa yang jadi keputusan Tuhan, Bapak Ibu. Kita sebagai posisi anak yang meminta pertolongan, kita sebagai posisi yang lebih rendah dibandingkan Tuhan. Kita harus menghormati apapun yang jadi keputusan Tuhan atas doa-doa kita. Begitu juga teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa di hadapan Bapa. Sudah setengah mati dia ketakutan. Berdoa meminta cawan itu berlalu daripada dia. Di akhir doanya Tuhan Yesus berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Tuhan Yesus menghormati apapun yang menjadi keputusan Bapa untuk menjawab doanya. Kiranya sikap hati yang demikian juga Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami anugerah dan kekuatan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.